Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Bahkan umat Islam di Indonesia merupakan umat Islam terbanyak di dunia. Namun sayangnya, minat umat Islam di Indonesia untuk membuka usaha masih sangat minim. Apa sebenarnya penyebab minimnya minat usaha umat Islam di Indonesia dan bagaimana sebaiknya apabila umat Islam ingin berusaha sesuai syariat Islam? Di studio telah hadir bersama kami Ketua PBNU, Bapak Marsudi Syuhud. Pak Marsudi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Pak, ini kalau kita mau bincang-bincang soal usaha, wirausaha atau apa namanya entrepreneur seperti itu ya. Seberapa penting sebetulnya wirausaha ini dalam sistem ekonomi Islam lah seperti itu? Jadi begini, bahwa dalam agama Islam diajarkan, dilatihkan, didoktrinkan bagaimana kita untuk menjadi entrepreneur. Sebetulnya seperti itu ya? Karena negara yang kuat, bangsa yang kuat karena entrepreneurnya yang kuat, yang banyak. Dari entrepreneur itu akan banyak orang tergantung, akan banyak orang ikut menikmati dari hasil entrepreneur itu. Oke. Maka lihat saja bangsa yang kuat karena entrepreneurnya tinggi. Amerika 11%, Singapura 7%, Malaysia 6%, Indonesia yang mayoritas Muslim baru 1,6%. Maka itu saya sendiri membuat pesantren entrepreneur Darul Ukhwah. Itu hanya saya ingin bagaimana keluar dari situ menjadi entrepreneur. Oke. Rasulullah, secara khusus itu ya? Ya khusus, saya memang saya bikin khusus itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali dia menjadi entrepreneur itu apa yang ia lakukan? Oke. Beliau menjadi penggembala kambing. Penggembala kambing itu latihan memanage yang tidak berakal dulu. Oke. Kalau sudah terbiasa memanage dari yang tidak berakal, itu akan memudahkan untuk memanage yang berakal. Oke. Kambing itu tidak berakal, tapi bagaimana memanage itu? Nah, setelah itu umur 12 tahun Rasulullah sudah partnership, internship. Itu beliau mengikuti pamannya untuk berdagang, ngikut dulu. Nah, setelah tahu bagaimana pamannya cara berdagang, beliau sebagai mudorib dan ada seorang investor. Investor ini investor kaya raya. Itu namanya Siti Khotijah. Oke, ini kalau kita bicara internship nih magang sebetulnya pada saat itu ya? Iya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara tadi di Indonesia itu 1,6 tadi kalau nggak salah. 1,6%. Ini dan kita sebetulnya mayoritas Islamnya luar biasa. Dan ini sesuatu yang penting sebetulnya dalam Islam ya? Menurut saya super sangat penting. Kenapa ini kok angkanya? Coba Anda bayangkan, kita bayangkan setiap aqimis sholah wa atu zakah. Oke. Kita disuruh mendirikan sholat, tapi juga di situ digandengkan dengan memberikan zakat. Di sini kata kuncinya adalah kita disuruh menjadi pemberi zakat, pemberi sodakoh, pemberi infak, pemberi tangan di atas. Entrepreneur itu adalah pemberi. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi pembisnis sukses, tekad kita, niat kita bagaimana agar kita bisa memberi sodakoh yang banyak, infak yang banyak, zakat yang banyak untuk kepentingan masyarakat yang banyak. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Awal-awalnya internship dulu, ngikut dulu. Magang ya? Magang dulu. Nah, tapi hebatnya umur 12 tahun beliau bisa mengelola sebuah investasi yang diinvestasikan oleh Siti Khotijah. Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. Dan umur 17 tahun, artinya period 5 tahun dalam mengelola investasi, Rasulullah sudah jadi orang sukses dalam berbisnis. Hebatnya lagi, umur 25 tahun ini. Ya.
itu Rasulullah sudah bisa melamar investor itu. Oke, tadi ada kenapa 12 tahun itu bisa diberikan investasi. Ini ada trust di situ, ada kepercayaan. Karena beliau dilihat ketika magang dengan pamannya, kok ini bagus, kok ini bagus. Kemudian ada trust. Karena trust itu, dan maka beliau sampai mendapatkan gelar julukan Al-Amin. Yang bisa dipercaya. Pak Marsudi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini lebih panjang nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, kita jeda sebentar. Inspirasi Ramadan masih akan kembali bersama Pak Marsudi Suhud usai jeda sesaat lagi.